saya mencoba menggunakan permipan untuk adonan martabak manis. Yang saya peroleh, permipan ini penggunaan harus cepat atau segera dimasak. Jadi jangan sampai adonan lebih dari 1 jam. Jadi adonan yang lebih dari 1 jam ini akan sangat berbusa. Bahkan berbusanya bisa kita golongkan dengan kategori parah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu loyang. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan serta dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan kepada teman-teman 3 jenis pengembang. Pertama permipan, kedua soda kue, dan yang ketiga baking powder. Pengembang merupakan bahan yang wajib ada saat pembuatan kue ataupun pembuatan martabak manis. Sesuai dengan namanya, pengembang jadi berfungsi untuk mengembangkan adonan. Kemungkinan tanpa adanya pengembang atau tanpa kita menggunakan pengembang, kue ataupun martabak yang kita bikin atau kita masak tidak akan mungkin jadi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum ya, serta aktifkan tombol loncengnya agar cita-cita dan impian saya segera terwujud. Pembahasan kita mengenai pengembang ini bertujuan untuk teman-teman yang masih ragu saat bikin martabak manis harus menggunakan pengembang yang jenis apa. Oke, kita mulai dari permipan, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang masih bingung apa itu permipan, jadi permipan merupakan ragi instan. Sesuai dengan namanya, instan. Ini kinerja atau cara penggunaan harus cepat. Untuk komposisi, pertama ragi, yang kedua pengemulsi. Jadi dua bahan ini yang terdapat dalam permipan atau ragi instan. Mengenai cara penggunaan, 1 saset 11 gram permipan untuk 1 kg tepung. Untuk cara penggunaan ini cukup mudah. Dalam kemasan sudah tertera bagaimana cara menggunakan. Tambahkan permipan langsung ke tepung dan aduk dengan tangan. Pernah saya menggunakan permipan ini dahulu saat kita mulai berjualan. Mungkin seperti teman-teman, karena saya masih pemula di martabak manis, saya mencoba menggunakan permipan untuk adonan martabak manis. Yang saya peroleh, permipan ini penggunaan harus cepat atau segera dimasak. Jadi jangan sampai adonan lebih dari 1 jam. Karena kinerja dari permipan ini tergolong cepat, teman-teman. Setidaknya 1 jam itu paling maksimal. Jadi adonan yang lebih dari 1 jam ini akan sangat berbusa. Bahkan berbusanya bisa kita golongkan dengan kategori parah. Jadi saran saya, kalau ingin atau uji coba menggunakan permipan, berikan permipan ini untuk adonan sebelum kita memasak. Jangan lebih dari setengah jam atau 1 jam. Nah, oke, saya rasa ini cukup mengenai permipan. Kita lanjut untuk pengembang yang kedua. Ini soda kue. Kenapa saya mengambil produk dari kupu-kupu? Ini merupakan pengembang yang paling mudah kita jumpai. Ini biasanya yang sudah pasti ada di toko ataupun di swalayan. Misal di Indomaret itu biasanya ada, ataupun Alfa. Bahan aktif dari soda kue ini murni natrium bikarbonat. Jadi tanpa campuran bahan yang lainnya. Mengenai cara penggunaan, ini di dalam kemasan sudah ada. Digunakan untuk mengembangkan berbagai macam adonan kue. Dalam martabak manis banyak pedagang yang hanya menggunakan soda kue. Untuk saran pemakaian, sebanyak setengah sendok teh atau 4 gram untuk 5 gram adonan. Perlu kita pahami,
500 gram adonan. Ini sama saja kemungkinan antara 250 gram sampai 300 gram tepung terigu. Karena adonan itu kan sudah tercampur dengan bahan-bahan yang lainnya termasuk air. Jadi kalau untuk penggunaannya ini cukup mudah. Kita cukup mempelajari dalam kemasan, teman-teman. Nah, segera masukkan adonan yang telah dicampur soda kue ke dalam oven agar adonan dapat mengembang dengan baik. Nah, dari perusahaannya saja ini sudah menganjurkan kalau soda kue ini akan lebih baik atau kerjanya akan lebih maksimal apabila dicampurkan dengan adonan sesaat sebelum memasak. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya apakah tidak lebih baik kalau soda kue ini dicampurkan saat kita membuat adonan, Mas? Tidak perlu kita jelaskan panjang lebar. Dari pabriknya sendiri saja sudah menganjurkan bahwa soda kue ini akan lebih baik dicampurkan sesaat sebelum kita memasak. Nah, saya rasa kalau untuk soda kue ini sudah cukup. Kita lanjut untuk baking powdernya. Nah, untuk baking powder kita juga menggunakan produk dari kupu-kupu. Nah, untuk komposisi ini berbeda dengan soda kue. Kalau soda kue kan murni natrium bikarbonat, sedangkan baking powder ini sudah ada campurannya penstabil natrium asam, pati jagung, pengawet, serta anti kempal silikon dioksida. Jadi bahan yang ada pada baking powder ini tergolong banyak, digunakan untuk mengembangkan berbagai macam adonan cake, cookies, dan pie. Nah, saran pemakaian sebanyak setengah sendok teh atau 2,5 gram untuk 500 gram adonan. Tapi berdasarkan praktek kita penggunaan baking powder ini, kalau misal teman-teman tambahi lebih banyak dari soda kue, meskipun kebanyakan tidak akan memberikan efek pada rasa. Seperti kalau soda kue kan kalau kita ngasihnya terlalu banyak, martabaknya nanti akan terasa pahit. Untuk penggunaan ini juga sama dengan soda kue. Segera masukkan adonan yang telah dicampur baking powder ke dalam oven agar adonan dapat mengembang dengan baik. Dari ketiga jenis pengembang ini, jadi ada beberapa kelebihan serta kekurangan dari masing-masing. Kalau untuk permipan, teman-teman praktek bikin martabak menggunakan permipan, kelebihannya memang untuk mengembangkan adonan cukup mudah, cuman pasti ada kekurangannya. Salah satunya ini dari aroma. Aroma dari permipan memiliki ciri khas tersendiri, berbeda dengan soda kue serta baking powder yang tanpa aroma. Dan kekurangan yang kedua, adonan segera dimasak. Jadi kita nggak bisa berlama-lama mencampurkan permipan ke dalam adonan. Nah, untuk yang kedua, soda kue ini juga memiliki kekurangan serta kelebihan. Kalau untuk kekurangannya, soda kue apabila digunakan sendiri tanpa berdampingan dengan baking powder mengenai sarang, untuk martabak manis ini sarang akan terlihat lebih besar dan akan lebih parah lagi kalau adonan kita itu misal 1 kg kita hanya menggunakan 1 telur. Kalau untuk kelebihannya ini sudah cukup jelas, memiliki banyak kelebihan karena soda kue sudah terbukti untuk pembuatan kue, untuk pembuatan martabak manis. Nah, kita lanjut untuk baking powder. Kekurangannya, apabila teman-teman menggunakan baking powder tanpa pengembang lain, misal kita contohkan soda kue, bisa kita bilang tanpa dimix, jadi berdiri sendiri, hanya menggunakan baking powder, adonan ngembangnya nggak akan maksimal. Kenapa? Karena ya dari segi komposisi sudah terlihat bahwa komposisinya ini sudah berkurang. Untuk soda kue murni natrium bikarbonat, sedangkan baking powder sudah banyak campurannya. Meskipun penggunaan baking powder kita berikan
2 kali lipat dari soda kue. Kalau menurut pengalaman saya, ini hasilnya tidak akan maksimal apabila kita menggunakan hanya baking powder untuk adonan. Nah, itu kekurangannya. Cuman pasti ada kelebihannya juga. Kalau untuk kelebihan, pada martabak manis, baking powder ini akan memberikan sarang yang lebih kecil dibandingkan dengan soda kue. Jadi dari sekian praktek yang saya lakukan, akhirnya saya menyimpulkan menggunakan soda kue serta baking powder kita mix. Nah, oke, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang barusan mampir, saya mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, serta komentar teman-teman saya tunggu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.